kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Ya, kemarin pemirsa, atau lebih tepatnya di akhir pekan lalu, Bursa Efek Indonesia mengumumkan rebalancing untuk periode 1 November sampai 31 Januari 2025 mendatang. Periode 3 bulan dan begitu ya. Hasilnya adalah beberapa saham masuk dalam LQ45. Ada 2 yang kami highlight pemirsa ya. Ada ADMR dan juga ada SMRA yang keduanya melambung lebih dari 4% pada perdagangan Senin kemarin. Dan yang keluar pemirsa Gudang Garam dan juga Harum. Bagaimana menanggapi rebalancing ini Pak? Untuk ADMR dan SMRA naiknya cukup signifikan. Secara garis besar kan sebenarnya rebalancing itu kan sifatnya sangat teknis ya. Jadi masuk dan keluar itu ditentukan karena market cap atau karena liquidity lah gitu ya. Jadi sebenarnya agak pada saat kita melihat mencermati dalam jangka pendek begitu sebenarnya kan udah harusnya kita melihat pergerakan harga saham itu dengan antisipasi sih sebenarnya. Jadi siapa sih yang sebenarnya masuk gitu ya. Jadi atau punya potensi untuk masuk. Kalau kita balikin ke fundamental daripada ADMR maupun SMR sebenarnya sih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Jadi mereka tetap ADMR misalnya dia bisnisnya tetap ada di met coal dan mungkin ada tetap derivatif daripada EV. Sedangkan SMRA kalau kita perhatikan secara umum sebenarnya sektor properti juga di minggu terakhir ini mungkin bergerak agak cepat ya. Karena ada isu 3 juta housing dari presiden baru sih. Baik. Kalau dilihat dari saham-saham tersebut, meskipun Anda katakan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, kecuali SMRA karena ada sentimen dari dalam negeri pemerintahan baru begitu ya terkait dengan program perumahan dan juga pemangkasan dari pajak. Nah, dari kedua saham ini masih layak untuk dikejar tidak pasca penguatan 4%? Rasanya sih jadi tidak ya jawabannya. Karena terus terang aja kalau saya lihat ya karena rebalancing itu kan justru yang pertanyaan lebih penting adalah justru company mana yang sebenarnya punya potensi untuk masuk kepada indeks LQ45 atau IDX 30. Pada saat udah di-announce itu sebenarnya harusnya titik di mana kita justru exit. Karena dia akan mencapai relatif puncak daripada kenaikan harganya kan. Terprice ini ya Pak Chandra ya? Iya, problemnya itu dan mungkin ada sedikit buntutnya masih naik sedikit. Kenapa? Karena ada beberapa fund yang indeks terhadap atau indexing terhadap LQ45 mungkin dia harus melakukan rebalancing juga gitu loh. Tapi kan itu relatif udah sedikit lah sisanya gitu loh. Jadi artinya dorongan atau sentimen terhadap saham untuk naik lebih tinggi lagi jadi sangat terbatas. Baik. Gudang Garam, kemudian Harum ini kan yang keluar digantikan ADMR dan SMRA. Kemudian kalau kita lihat juga ya, IDX 30 pemirsa, ini yang masuk itu adalah MAPI dan juga MBMA. Kedua saham ini kemarin juga mengalami penguatan meski tidak sekencang dari ADMR dan juga SMRA. Kita lihat grafisnya. Kemudian kalau IDX 30 ya, ada MAPI dan MBMA. Yang keluar justru Buka dan juga ada ITMG. Selanjutnya pemirsa indeks IDX 80 baru masuk itu ada MIDI dan juga ada SMDR, keluar itu ada Silo dan juga TBIG. Ini dia pemirsa data-datanya ya, rebalancing indeks IDX 80 periode 1 November hingga 31 Januari 2025. Baik, dari saham-saham ini, dari ketiga indeks utama ini yang mengalami pergantian, ada tidak saham yang Anda cermati Pak Chandra mungkin dari yang masuk ataupun yang keluar lainnya mungkin keluar tetapi menurut Anda potensinya tetap terbuka untuk kita lakukan investasi di sana? Kalau kita lihat untuk trading purpose sebenarnya yang saham yang keluar itu menjadi memang less interesting ya. Less interesting memang ya. Karena secara teknis menunjukkan bahwa orang nggak mau pegang kan sehingga harga sahamnya turun, market cap-nya turun dan dia keluar gitu loh. Nah sebaliknya yang masuk itu kan justru kayak mendapatkan sentimen positif kan. Harga sahamnya naik, market cap-nya naik sehingga dia eligible untuk masuk. Sehingga memang secara flow sebenarnya ada sedikit positif terhadap yang masuk dan akan negatif terhadap yang keluar gitu loh. Jadi kalau kita misalnya mau kayak bottom fishing di yang keluar menjadi antitesis sebenarnya. Jadi kecuali memang kita lihat kalau fundamentalnya benar-benar intact lah gitu atau kuat sehingga dia keluar itu dengan alasan bahwa kelihatannya market salah nebak gitu.
Tapi kelihatannya kalau dilihat dari saham-saham yang ada di IDX 30, LQ45 sama IDX 80, mungkin 80 agak aneh sih tadi. Tapi yang di IDX 30 sama LQ45 kelihatannya sejalan dengan premis itu gitu. Jadi nggak terlalu antitesis gitu. Jadi sih kalau misalnya kita mengambil posisi yang berseberangan malah menjadi aneh sih. Baik, berarti Pak Chandra memang setuju bahwa yang keluar itu ya agak tidak terlalu menarik lagi begitu ya. Sementara yang masuk aja sudah di price in juga. Jadi mungkin Betul, saham betul, rekomendasi Anda hari ini tidak betul, dari saham-saham yang berkaitan dengan rebalancing terbaru ini ya. betul, Baik, betul. kita lihat rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam data grafis berikut ini pemirsa. Ada saham GoTo direkomendasikan buy on weakness oleh Pak Chandra dengan range 65 sampai dengan 76. Selain GoTo pemirsa, juga ada BBTN yang direkomendasikan buy on weakness dengan range 1430 hingga 1490. Bank Mandiri 6775 hingga 7225 dan EXCL buy on weakness di 2200 hingga 2330. Mengapa rata-rata buy on weakness Pak Chandra sementara indeks harga saham gabungan kita juga sebenarnya kan lagi turun? Eh, Sebenarnya kan ada potensi ya, jadi dari sisi fundamental kita lihat masih positif, tapi memang tekanan terhadap rupiah dan situasi global lah yang akan secara umum menekan indeks sih. Jadi makanya kita belinya mendingan di bawah gitu daripada kita masuk lebih cepat ternyata indeks masih turun. Ya kita coba untuk maximize opportunity yang ada sih. Oke, dari Pak Chandra sendiri atau dari Yuanta Sekuritas berapa sih target rupiah sekarang kan balik lagi tuh 15.750-an tadi kita lihat update-nya. Kita sih nggak target rupiah sih ya, cuman artinya waktu itu kita lihat memang rupiah sempat menguat waktu itu ke Betul. 15.100, 200 very very fast gitu ya. Itu sebenarnya agak nakutin pada saat terlalu cepat. Terus kita lihat memang berubah lagi cepat lagi ya. Jadi mungkin memang kalau kita lihat dari historical waktu itu sempat di atas 16.000 gitu ya. Jadi harusnya kalau misalnya tiba-tiba ketekan balik ke situ sih bukan suatu hal yang luar biasa sih ya. Jadi tetap ada potensi bahwa kita lihat rupiah akan sedikit melemah lebih lanjut sih. Baik, masih akan melemah lebih lanjut tapi Anda tidak menargetkan, hanya saja ini terbilang cukup normal ya ketika waktu itu memang penguatannya sangat cepat ke 15 ribuan, saat ini balik lagi ke 15.700-an, apalagi pasca beberapa apa ya, kepastian dari dalam negeri dan di Amerika sendiri kan masih akan ada pemilu dan Betul, suku betul. bunga yang belum pasti gitu. Oke, jadi kita ke GoTo terlebih dahulu. Mengapa Anda tertarik untuk merekomendasikan buy on weakness GoTo? Kalau kita lihat di global maupun regional, kelihatannya flavor tech stocks itu lagi positif ya. Jadi kita coba untuk memainkan sentimen itu, meskipun memang mungkin secara fundamental kan GoTo masih sedikit berkutat dengan membuat cash flow-nya positif ya. Masih agak lambat lah sebenarnya. Jadi tapi dengan global sentimen itu kita lihat mungkin ada sedikit peluang di situ sih sebenarnya itu. Masih ada sedikit peluang. Sedikit peluangnya ini sampai ke target Anda 76. Ya betul, Oke, waspada kalau turun di bawah 65. betul. Baik, ini berarti jangka pendek saja ya? Ya, ini hanya trading ideas. Trading saja. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari GoTo saat ini, Pak Chandra? Eh, Belakangan ini kelihatan likuiditinya agak naik ya, karena kalau kita lihat sebenarnya pergerakan sahamnya mulai agak bangkit setelah dari 60 sih sebenarnya kan. Jadi sempat diam lama tuh sekitar 55. Nah, 60 ke atas ke 70 tuh lumayan rame lah gitu ya. Jadi memang ada sedikit tambahan liquidity di situ. Nah, sehingga dengan tambahan liquidity itu sebenarnya basically ya you're getting Mungkin bisa opportunity kita untuk lihat ya, trading. untuk pergerakan dari saham GoTo, pemirsa, pola apa yang sedang terbentuk, Pak Chandra? Saya nggak lihat technical secara itu sih, jadi memang basically more on the liquidity dan pergerakan saham sih. Yang pola-pola itu saya Baik, nggak lihat Anda sih. melihat liquidity dan Eh, Level daripada likuiditas itu sendiri kayak tadi gitu ya kan, sempat di level 50 sampai 55 itu kan relatif liquidity-nya rendah ya, jadi pergerakan sahamnya relatif stagnan. Tapi pada saat hit ke say level 60-an tuh udah lebih rame lah marketnya. Jadi artinya
pada saat kita lihat partisipan market lebih banyak, cenderung pasti akan ada pergerakan yang mungkin bisa lebih opportunistic. Baik, ada minat yang cukup tinggi ketika GoTo bergerak di atas level 60-an. Jadi ketika dia mulai turun lagi ke 65, sebaiknya waspada ya. Betul. Masih ada target Betul. untuk bisa kembali untuk GoTo di posisi 76 menurut Pak Chandra, tapi lebih ke trading jangka pendek saja. Oke, kita ke perbankan. Ada BBTN. Mengapa lebih ke BBTN dibandingkan dengan 4 bank big caps lainnya? Relasi hyper property tadi ya. Jadi kita bicara 3 juta housing, otomatis garda depan sih BBTN gitu ya. Jadi artinya sentiment wise, kalau kita bicara sektor perumahan, BBTN harusnya mendapatkan sentimen positif sih. Baik, karena sentimen perumahan tadi itu akan menguntungkan juga untuk BBTN yang memang banyak bergerak di pembiayaan perumahan. Betul. Baik, Betul. BBTN ini Anda rekomendasikan mengapa buy on weakness? Mengapa tidak current price? Tadi secara overall market pasti akan dipres. Mhm. Karena rupiah kan jadi nggak mungkin rasanya satu individual stock bisa breakthrough pada saat market relatif tertekan ya. Baik, untuk itu Anda lebih rekomendasikan kita beli di harga bawah saja terlebih dahulu ya. Betul. Waspada kalau turun di level berapa untuk BBTN Pak Chandra? BBTN di bawah 14.30 I think. Di bawah 14.30. Ini kita spekulatif untuk program perumahan dari pemerintahan yang baru kah? Atau memang Anda sangat yakin dengan fundamental dari BBTN? Spekulatif on program perumahan. Baik. Kemudian dari BBTN ada Bank Mandiri, ternyata masuk juga dalam pilihan. Betul. Sejauh ini kalau kita lihat sektor perbankan tetap yang perform ya. Jadi pada saat risiko naik atau relatif turun, kita lihat sektor perbankan relatif paling bisa bertahan. Kita pilih BMRI karena memang kelihatannya entry point-nya relatif agak sedikit menarik ya. Karena beberapa hari ini agak terjadi koreksi pada fundamental yang relatif tidak berubah ya. Jadi kita pikir ada opportunity untuk masuk sih. Baik, ada peluang untuk masuk di Bank Mandiri dengan range yang perlu dicermati 6775 sebagai support ya Pak Chandra? Betul. Targetnya di 7.225. Kalau 7225 kembali berhasil dicapai, ada target berikutnya? Karena kan Bank Mandiri tentunya bukan cuma jangka pendek ya, tetapi bisa juga untuk medium. 7475 kali nextnya. Waktu itu sempat hit di situ soalnya. Baik. Ingat saya. Terakhir XCL. Lebih karena konsolidasi dengan friend ya. Artinya kalau itu memang kejadian, harusnya ada positif sih ya, karena bisa konsolidasi dan bisa leverage, terutama karena juga si friend itu kalau nggak salah punya frekuensi 800 ya, yang relatif strategik mungkin untuk pengembangan 4G sama 5G ke depan sih. Ya, jadi kalau misalnya memang go through konsolidasi Excel dengan friend ini mungkin agak cukup strategis lah buat company-nya. Baik, itu dia rekomendasinya ada GoTo, BBTN, kemudian Bank Mandiri dan juga XCL semuanya direkomendasikan buy on weakness. Ada target tadi XCL 2330, support di 2200. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, kita lihat bersama untuk indeks harga saham gabungan. Dapat kita saksikan bahwa IHSG menguat pemirsa meskipun sangat tipis ya 0,02% di 7.637. Dengan saham-saham yang menjadi penopang ada PTRO, Petrosi, TBK pemirsa yang melambung 5%, Java naik pemirsa 6,91% atau 7% saat ini, MLPL naik 4%, Film naik 1%, ISAT pemirsa juga mengalami penguatan 3%, Brand naik 2% dan top losersnya pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar begitu ya, beberapa saham yang menjadi seperti BSBK, kemudian UNTR dan lain sebagainya. Pak Chandra singkat saja menanggapi pembukaan perdagangan, ada yang menarik menurut Pak Chandra? Market relatif masih agak bingung ya karena yang bergerak itu kan relatif market cap-nya kecil-kecil tuh ya. Jadi balik lagi ya, I think so far mungkin agak sedikit hati-hati karena kondisi masih relatif cukup berfluktuasi gitu ya. Tapi artinya
kalau kita secara umum sebenarnya fundamental kita masih relatif bagus ya. Jadi mungkin bisa take opportunity pada saat market melemah. Baik, buy on weakness seperti saham-saham yang Anda Betul. rekomendasikan tadi ya. Terima kasih banyak Pak Chandra sharing informasinya dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, demikian perbincangan bersama dengan analis pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda.